Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan uji ANOVA dan post hoc test 2K. Kami kelompok 5 terdiri dari Safitri Aulia dengan NRP 0033 dan saya sendiri Yanuar Fandi Sadewo dengan NRP 0039 dan Nazifa Lailia dengan NRP 0047. Selanjutnya Muhammad Rehan Rafi dengan NRP 0060. ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Uji ANOVA satu arah merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA satu arah digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor saling mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka antar faktor tidak mempunyai interaksi. Uji 2K biasanya juga disebut uji beda nyata jujur atau BNJ atau honestly significant difference atau HSD. Diperkenalkan oleh 2K 1953. Prosedur pengujiannya mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu perbandingan dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Uji 2K digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis seragam dilakukan. Pengujian dengan uji 2K biasanya digunakan jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama. Maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji 2K sebagai berikut. Selanjutnya mempelajari kekuatan tarik semen Portland dengan menggunakan beberapa teknik pencampuran semen. Percobaan acak yang dilakukan untuk mengetahui apakah teknik pencampuran semen dapat menyebabkan efek yang signifikan pada rata-rata kekuatan tarik semen. Beberapa pengukuran kekuatan tarik semen telah didata pada masing-masing teknik pencampuran sebagai berikut. Untuk datanya ada di sebelah ya. Hipotesisnya untuk H0 sama dengan rata-rata semua perlakuan adalah sama atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh perlakuan mixing teknik terhadap respon tensile stretch. H1 sama dengan minimal ada satu perlakuan yang rata-rata tidak sama atau dengan kata lain ada pengaruh perubahan perlakuan mixing teknik terhadap respon tensile stretch. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mensimulasikan dari data yang sudah kelompok kami peroleh yang berhubungan dengan industri manufaktur atau pemesinan. Nah, dari data yang sudah kelompok kami peroleh itu terdapat 4 variasi dari mixing teknik, yaitu variasi 1, variasi 2, variasi 3, dan juga variasi 4. Nah, dari masing-masing variasi ini itu terdapat 5 data tensile strength, yaitu seperti berikut. Variasi 1 dengan data tensile strength-nya seperti berikut. Kemudian variasi 2 tensile strength-nya berikut. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian di sini saya akan mensimulasikan uji ANOVA dan juga uji 2K. Yaitu caranya kita pilih start, kemudian kita pilih ANOVA, lalu one way. Nah, untuk respon datanya kita pilih yang data are in one column
for all factorial level. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk respon data, kita pilih C1 yaitu tensile strength. Select. Kemudian untuk faktornya, kita pilih C2 yaitu mixing technique. Select. Oke. Lalu pilih option. Nah, di pilihan option ini itu ada namanya confidence level. Nah, di sini kelompok kami menggunakan confidence level yaitu sebesar 95 karena nilai alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Lalu oke. Kemudian untuk comparison. Nah, untuk comparison procedure assuming equal variance, kita centang yang 2K. Kemudian untuk resultnya kita centang yang test. Lalu oke. Nah, kemudian graph. Nah, untuk graph ini adalah grafik yang pengen kita munculkan waktu sudah disimulasikan. Nah, untuk data plotnya kita centang yang interval plot. Kemudian untuk residual plotnya kita pilih yang individual plot. Lalu oke. Kemudian untuk result. Nah, di sini untuk result ini adalah data-data yang pengen kita tampilkan waktu sudah disimulasikan nanti. Nah, kita pilih yang simple tables. Kemudian ini kita centang semua, mulai dari method, factor information, analysis of variance, model summary, sama means. Ini kita centang semua. Lalu oke. Kemudian untuk storage-nya, nah kita centang yang residual karena nanti kita membutuhkan nilai residual untuk dimunculkan. Oke. Nah, setelah data-data sudah terisi, lalu kita oke aja. Nah, lalu di sini akan muncul hasil simulasi dari software Minitab, yaitu uji ANOVA lanjut dan juga uji 2K-nya. Nah, di sini ada metode, ada faktor information yang ingin kita tampilkan tadi yang sudah kita centang semua, maka data-datanya akan muncul, akan tertampil di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada grafik dari 2K simultaneous. Kemudian juga ada grafik dari interval plot of tensile strength versus mixing technique dengan confidence level sebesar 95% karena 5%-nya itu adalah alpha ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nilai residual yang pengen kita munculkan tadi itu muncul di samping mixing teknik ini. Nah, ini adalah nilai residualnya. Lalu untuk penjelasan dari masing-masing data yang sudah kita peroleh ini, yang sudah dimunculkan ini, akan dijelaskan pada slide yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan H0 atau H1 yang diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Jika signifikan atau probabilitas kurang dari alfa, maka H0 diterima. Jika signifikan atau probabilitas lebih dari alfa, maka H0 ditolak. Karena nilai p-value kurang dari alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tolak H0 di alfa sama dengan 5% atau ada pengaruh teknik pencampuran dalam uji tarik. Post hoc test dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan yang tidak berbeda. Hal ini dapat dilakukan bila P hitungnya menunjukkan tidak ada perbedaan gagal tolak H0, analisis sesudah ANOVA, post hoc
tes tidak perlu dilakukan karena nilai p-value antar teknik pencampuran variabel yang mempengaruhi berbeda, maka perlu adanya uji lanjut Tukey. Selanjutnya adalah mixing teknik dengan difference of level 2-1. P-value didapat nilai sebesar 0,598 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif sama. Kemudian yang kedua, mixing teknik dengan difference of level sebesar 3-1. P-value didapat nilai sebesar 0,983 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif sama. Kemudian yang ketiga, mixing teknik dengan difference of level 4-1. P-value didapat nilai sebesar 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif tidak sama. Selanjutnya yang keempat, mixing teknik dengan difference of levels yaitu 3-2. P-value didapat nilai sebesar 0,806 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif sama. Kemudian yang kelima, mixing teknik dengan difference of levels 4-2. P-value didapat nilai sebesar 0,026 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif tidak sama. Kemudian yang keenam, mixing teknik difference of levelnya 4-3. P-value didapat nilai sebesar 0,004 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variasi rata-rata pada perlakuan ini atau relatif tidak sama. Kemudian adalah Tukey grouping information. Secara visual dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai uji tarik tiap teknik percampuran, sehingga nilai rata-rata ini signifikan dengan hasil pada kolom grouping information yang membagi 4 teknik percampuran menjadi 2 grup besar berdasarkan nilai rata-rata. Dimulai dengan grup A dengan nilai sebesar 615,4 dan grup B dengan rentang nilai sebesar 417,8 sampai 473,8. Dapat diartikan juga jika terbagi dalam grup yang berbeda, maka sudah jelas bahwa rata-rata berbeda secara signifikan. Selanjutnya adalah interpretasi dari interval plot of tensile strength versus mixing technique dengan confidence level sebesar 95% karena alfanya yaitu 5%. Teknik pencampuran yang paling baik untuk meningkatkan kekuatan tarik semen adalah dengan menggunakan teknik 4. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata tertinggi pada tabel interval plot atau grouping information didapatkan oleh teknik pencampuran 4. Sedangkan teknik pencampuran yang kurang baik dalam meningkatkan kekuatan tarik semen adalah teknik 1. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.